Suara lama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Dengan bumi. Berapa suara mana? Anu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Fa hadha juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khass wal 'am wal wajib ma wa'ada Allah fa'ilahu bis thawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab wa sammaytuhu sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi. As'alullah al-karima an naj'ala dhalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi wa sulfa ladaihi wa an yuwaffiqa man waffaqa alaihi bil amal bimuqtadahu thumma taraqqi bitawaddudi bin nawafili yahauza hubbahu wa walahu. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ingsun kalawan nyebut asmane Allah, sifatnya Allah ar-Rahmani kang welas asih ing dunya maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi berkang welas asih ing akhirat maring wong mukmin celaka. Kira menang bae. Ya. Kira menang bae cawaan. Lebih ngerti kuat. Ya. Alhamdulillah segabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Sifatnya Allah Rabbi kang mengerani. Ngerti gak tuh? Insyaallah. Ya, dengerin Biasanya aja, Pak. Al-alamina alam kabeh. Wa asyhadu lan nyakseni ingsun an ing setune kelakuan. La ilaha oranana pangeran kang wajib disembah. Tungdurung 17. Oh ngaji nabi cengak selingkuh saya mulai. Yes, nah. Wa asyhadu lan nyakseni ingsun an ing setune kelakuan. La ilaha oranana pangeran kang wajib disembah sapa illallahu kecuali Gusti Allah. Ini ada salah cetak, kurang alif man. Wahdahu hale deweke Allah, la syarika oranana sekutu lahu kadue Allah. Wasyhadu lan nyakseni ingsun anna Muhammad dan ing setune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu hambai Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam.
Salamu mugia maringi rahmat ta'zim sapa Allahu Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Wa sallama lan maringi keselamatan. Wa ala alihi lan ngatasi keluarga Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi. Wa tabi'ina lan tabi'in. Murid sahabat. Jadi ada sahabat, ada tabi'in. Sahabat itu langsung ketemu Nabi lalu beriman. Kalau tabi'in ketemu sahabat dan iman. Gitu. Jadi kalau sahabat itu murid langsung Nabi, kalau tabi'in murid kedua Nabi. Nanti ada lagi muridnya tabi'in namanya tabi'in. Terus sampai kepada imam-imam mustahil, Malik, Syafi'i, Hambali, sampai kepada ulama, sampai kepada kiai di Indonesia. Bukan mubalik ya, nggak ada. Kalau jel mubalik mah nggak hitung. Jadi yang pewaris Nabi itu ulama, bukan mubalik kayak jul. Yang ngurus tajuk itu pewaris Nabi. Kalau yang ceramah-ceramah kayak Fikri nggak masuk. Fikri sedang ceramah tinggal dulu. Fahadza maka utawi iki kitab iku juz'un bagian latifun kang banget lembut, halus, sederhana, simpel ya. Yassaro mugi gampangaken hu ing juz'un latifun sapa Allah taala, Allah subhanahu wa taala. Bima ing dalem apa baik sesuatu yajibu kang wajib apa ta'allumuhu belajar belajar sesuatu wa ta'limuhu lan mulangaken sesuatu, belajar dan mengajar, ta'allum dan taklim. Wal amalu lan nglakoni praktek bihi lawan ma lil khassi kaduwe untuk orang elit, wal am lan wong kebanyakan. Ini maksudnya awam. Kitab ini menurut musannif pengarangnya hanya ringkasan sederhana tentang sesuatu yang harus dipelajari dan harus diajarkan, baik untuk orang-orang elit maupun orang-orang kebanyakan. Kitab ini namanya kitab Sulamut Taufik ya. Di kalangan pesantren kitab ini diklasifikasikan di dalam kitab tasawuf atau fikih sufistik, fikih berbau tasawuf atau sebaliknya. Wal wajibu utawi kang aran wajib iku ma perbuatan wa'ada kang wis janji sapa Allah fa'ilahu ingkang lakoni ma bisawabi lawan ganjaran.
wa tawa'ada lan kang ngancam sapa Allah tarikahu ing kang ninggal perbuatan bil iqabi lawan siksa. Ini definisi wajib. Wajib adalah sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, tinggalkan dapat siksa. Itu saja. Kalau mau diharapkan ma wa'adallahu fa'ilahu bis sawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Nanti ulama lain punya definisi, redaksinya beda, tapi intinya sama. Wajib itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Sarapan wajib nggak? Ya. Wajib. Jadi kalau nggak sarapan dosa. Dosanya apa? Bentuk dosanya apa? Usus lilit, kepala puyeng, nggak bisa mikir, nggak bisa kuliah. Oh itu kan alasannya, gara-gara nggak sarapan. Makanya sarapan hukumnya wajib. Mandi wajib. Kalau nggak mandi batal, penyakitan, macam-macam. Dosa di dunia itu bentuknya kayak itu. Jangan dibayangkan dosa hanya di akhirat. Di akhirat sih ya pasti. Di dunia yang penting. Tidak disiplin, nah, itu kan apa? Pelanggaran. Pelanggaran berakibat pada dosa. Dosa bentuknya itu ya akibat buruk, namanya dosa. Wasammaitu lan wis ngarani ingsun hu ing juz'un latif sulamat taufiqa ing aran sulamut taufiq, tangga untuk mencapai taufik. Sulam itu tangga. Sulamut taufiq ila mahabbatillahi maring demen Gusti Allah ala tahqiqi ing atase kang setuhune. Setuhune ku sesungguhnya, serius, sebenar-benarnya. Asalu nyuwun ingsun Allah ing Gusti Allah al-Karima kang maha mulia, maha loman, anya jala yang tanda diakan sapa Allah zalika ing juz'un latif minhu saking Allah. Ya, mudah-mudahan kitab ini, kata musannif, kata pengarangnya, tercipta karena bantuan Allah. Lahu, untuk melayani Allah. Wafihi, dan untuk masuk ke dalam kemauan Allah. Wa ilaihi, dan kembali kepada ridho Allah. Wa mujiban lan kang dari sebab pendukung lil qurbi maring taqarrub parak karo Gusti Allah. Wa zulfa lan tegese barak ladahi sandinge Allah. Wa an yuwaffiq lan yen tametuki. Mesti metuki lah. Metuki. Tuk tuk tuk. Tertawa untuk Cirebon mengerti bahasa Cirebon. Metuki. Ngepas. Ngepas. Antrupi. Ngadrup. Nyocogi. Antrupi. Sesuai. Ya sudah. Dan dia mau kah? Metuki man ing wong wafa ko alai kang metuki ing atase Allah. Bila amali, supaya bisa sesuai dengan kemauan Allah, bila amali kelawan nglakoni praktek. Bimuk tadahu kelawan kang
sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketentuan. Summat taroki nuli naik tingkatan. Bit tawaddudi lawan seneng, hobi, doyan bin nawafili nglakoni amalan sunnah. No, jadi batan wajib wis. Kalau sudah mengerjakan yang wajib, kalau pengen ningkat, biasakan yang sunnah. Tidak sekedar yang wajib. Yang wajib ibarat dagang itu modal big. Modal 100 dijual 100. Itu namanya bukan dagang, dolanan. Ya. Nah, kalau modal 100 dijual 150. Nah, jadi kalau sudah sholat wajib tambah sholat sunnah baru dapat keuntungan, baru ente nuntut pahala kepada Gusti Allah. Kalau mau, kalau baru mengerjakan yang wajib-wajib nanti nggak usah ngarepkan pahala, diterima saja untung. Ya kan, diterima aja untung, karena yang wajib itu modal untuk diaku kalau kita ini hambanya Gusti Allah. Nah, kalau pengen dapat surga, pengen dapat macam-macam, cari dari yang sunnah-sunnah. Yang sunnah itu yang banyak ibadah. Kalau yang wajib bisa kehitung. Sholat cuman 5 waktu pun juga jarang-jarang ya. Ya, jarang-jarang tuh. Ya, cuy. Yang 5 waktu itu jarang-jarang kan? Alhamdulillah. Iya, jarang-jarang. Zuhur, nanti nunggu asar, nunggu lagi maghrib. Jarang-jarang kan enggak tiap menit sholat kan itu kan? Oh, Nyambung. Itu pun kalau sempat ya hasil. Kalau perjalanan musafir. Justru yang mendatangkan banyak bonus itu yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah. Terus kalau siang ya duha, mau tidur witir. Itu. Itu buktinya orang naik apa? Kelas. Tidak hanya yang wajib, tapi yang sunnah. Yang wajib kan rukun Islam itu baca syahadat, sholat, terus puasa Ramadan, zakat, haji, sholat. Ya. Puasa Ramadan setahun sekali. Ya, yang banyak kan Senin, Kamis, tanggal 13, 14, 15, gitu kan? Zakat, nah, itu baru zakat, guys. Kuota aja nunggu papi, baru zakat. Ya, haji apalagi nunggu antrian panjang. Nah, kalau kita hanya mengandalkan yang wajib, pengen masuk surga tuh ya potong rubet sendiri mancing. Sok bayangkan itu. Nah, makanya perbanyak amalan sunnah setelah mengerjakan yang wajib. Liyahuza hubbahu wa walahu, supaya jadi bukti dianggap temenan insyaallah, teman insyaallah parak nih Gusti Allah. Ya. Jadi bertasawuf itu intinya istiqomah dengan yang wajib, temen suka hobi dengan yang sunnah. Lahiriahnya begitu. Jadi tidak ada dongengnya kalau ada orang bertasawuf kemudian medit.
nggak ada dongengnya. Dongengnya aja nggak ada, apalagi kenyataannya. Pertama, yang kedua yang saya jelaskan, bertasawuf itu intinya itba'ur rasul. Ya, kalau belum bisa akhlak rasul, itba'ur rasul, itba'us sunnah. Ngerti itba'? Manut, selalu mengikuti teladan Rasulullah. Itu bertasawuf. Beda loh dengan bertarekat ya. Kalau tarekat harus ada syekh, guru. Kalau bertasawuf patokannya itu. Jadi kalau ente orang sekolahan, tasawuf itu ilmu, ya, tarekat itu doktrin. Kalau doktrin tidak boleh didiskusikan, apalagi dilawan. Namanya kan Indonesia, UUD 45 Pancasila. Itu doktrin, ideologi negara. Mau ikut nggak mau keluar dari Indonesia. Gitu. Nah, beda dengan ilmu, wawasan. Itu berkembang, bisa didiskusikan. Makanya mazhab tasawuf macam-macam. Ada tasawuf Al-Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, ya, Al-Ghazali, Ar-Rumi, dan macam-macam. Dan tasawuf itulah yang menjadi sumber inspirasi lahirnya tarekat. Nah, ketika sudah bertarekat, maka tidak boleh lagi diperdebatkan. Nah, tarekat kan banyak, ada ratusan. Mau ke yang A masuk, tak mau jangan usin. Gitu. Sama halnya yang itu sudah masuk sekolah SD, wajib bayar SPP. Ya, dulu sebelum masuk SD A, B, C pilihan bebas. Tapi ketika masuk SD A, maka semua aturannya harus diikuti. Jadi bertasawuf itu itba'us sunnah, itba'ur rasul. Bahkan kata Rasul, kalau umatku istiqomah menjalankan syariatku, suatu saat dia akan ketemu dengan yang disebut hakikat. Nah, hakikat itu apa? Kalau kita istiqomah beribadah, nanti akan dapat nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Nah, itu hakikat. Anda pernah puasa Ramadan? Tidak. Pernah. Pernah dia mungkin lagi ya. Gua itu sedih atau sebulan pernah kemana? Ramadan. Pernahkah selama puasa Ramadan sekali saja merasa nikmat banget ketika sedang puasa? Nah, disitulah Anda merasakan yang namanya hakikat. Nikmat banget. Situasi perut kempong, nikmatnya masya Allah, damai, sejuk, pikiran cerdas. Nah, itu hakikat. Halawatul ibadah di situ. Karenanya kalau orang bertasawuf selalu menjiwai yang dia kerjakan, apapun pekerjaannya. Makan dijiwai, minum dijiwai. Anak nawangan mangan anggar tidak pernah dihayati. Kempong ya bang, urus teh. Ya Salman
makan nggak pernah dinikmati kan kempong. Kalau jul 10 kan dinikmati jadi daging. Jadi apa? 10 kan 10 kan. ping. Ya di ping. Nah, sholat itu apakah berdirinya lama atau sebentar? Kalau dihayati dinikmati, masya Allah. Ya. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, jangankan tarawih 20 rakaat, ya, kalau 1 rakaat sudah liang. Apa dis? Liang. Aduh. Puasa berempong ke sawah nikmatnya masya Allah karena menghayati puasa yang dia kerjakan. Bahasa sekolahannya mencintai yang kita kerjakan, tidak akan capek. Tahun 80-an di Amerika ada penelitian mengapa pegawai pemerintah sering merasa capek ketika bekerja. Salah satu sebabnya karena tidak mencintai kerjaannya. Makanya jangan cari kerjaan. Etis. Jangan cari apa? Cari kerja. Jangan. Kalau cari kerjaan, pergi aja ke sawah cangkul, ceklok. Beda dengan Agung, sarjana cari uang, maka dapat uang. Walaupun nggak dapat kerjaan. Kalau nyarinya kerjaan, dapat kerjaan, dibayar mah. Mana tuh? Nyambung kan? Jadi orientasinya beribadah itu pertama kelas paling awal itu paling dasar pemula banget mencari pahalanya Gusti Allah. Yang kedua nanti naik cari bonus dari Gusti Allah. Nanti yang terakhir banget cari ridhonya Gusti Allah. Bonus itu bahasa Arabnya mauhibah, bahasa Indonesianya karunia. Coba yang sekarang renungkan, hidup kita ini sebenarnya karya kita atau bonus dari Gusti Allah. Coba dari mulai kecil sampai tua, tua kan ya. Dari kecil sampai tua ini sebenarnya karya kita atau bonus dari Gusti Allah. Kita nggak ngapa-ngapain, kamu itu nggak ngapa-ngapain, nggak pernah melayani Gusti Allah, melayani diri sendiri. Tapi Allah kasih kita bonus. Apalagi kalau kita nawaitunya melayani Gusti Allah, nanti akan datang banyak macam-macam motivasi karunia. Ya, kuncinya tadi suka, hobi, doyan, mengerjakan yang sunnah. Yang sunnah itu tingkat bangun tidur sampai mau tidur masih banyak yang belum kita kerjakan. Di jalan ketemu orang senyum, ya kan? Di jalan anak-anak jalan ada batu di jalan tengah-tengah digeser ke pinggir. Di jalan penempatan di jalan ada pengamen. Nah, banyak yang sunnah-sunnah pahala. Makanya jangan melulu ke yang wajib. Yang wajib terbatas. Sedekah, infak, zakat banyak mana? Riz. Sedekah. Ya banyak infak. Infak itu ada sedekah, ada zakat. Ya.
alladzina yunfiquna, infak. Kalau yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya sedekah. Yang tidak wajib, tidak sunnah karena tidak mengharapkan pahala namanya hibah, gratisan. Kalau keatasan namanya hadiah gitu. Kalau pengen dapat pahala namanya sedekah, infak. Yang banyak tuh infak ya, berbagi dengan teman itu kan infak. Niyati sedekah dan semua. Pertama, istiqomah hal-hal yang wajib, terus mulai mencintai mengerjakan yang sunnah. Pedomannya adalah sunnah Rasul. Cara paling mudah menuju yang kata Rasul yang disebut dengan halawatul ibadah, nikmatnya beribadah. Pelan-pelan bacanya. Ilmunya namanya ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, kenapa tasawuf namanya tidak ilmu akhlak tapi pakai ilmu tasawuf? Karena konsennya terhadap perilaku batin lebih besar ketimbang ilmu lain. Jadi kalau bahasa yang paling gampang, ilmu Islam yang paling konsen serius ngurusi pensucian jiwa, perbaikan jiwa, itu ya tasawuf. Karena akhlak itu kan ada akhlak lahiriah, ada akhlak batiniyah. Tasawuf itu lebih konsen terhadap hal-hal yang sifatnya batiniyah, dari mulai perasaan, imajinasi, jurus sama tasawuf. Makanya tasawuf itu mengkategorikan akal manusia tingkatannya bermacam-macam tingkatan. Hati juga tingkatannya bermacam-macam hati. Nafsu sampai ada nafsu amarah, lawamah, mutmainnah, mulhamah, itu kan rodiyah, mardiyah, sampai nafsu kamilah. Itu ilmu tasawuf gitu. Keuntungannya ya kita minimal memahami proses bagaimana mensucikan jiwa. Pensucian jiwa dari hal-hal yang sifatnya tercela. Jadi kalau dalam fikih kaidahnya daful mafasid, yang dibersihkan, yang kotor-kotor dari diri kita dibersihkan, itu namanya takhalli. Sambil bebersih dikasih perhiasan. Ini kan kalau mandi kan kosok-kosok kan buangan kotoran, pengen wangi sabunan. Nah, itu namanya tahalli, diperindah. Habis mandi sisiran pakai minyak wangi, itu tahalli. Jadi intinya itu tahalli, artinya menghilangkan yang kotor-kotor dari jiwa kita. Lalu tahalli, menghiasi diri. Pendidikan juga begitu. Kalau pengen sukses mendidik orang, jangan bikin mereka pintar dulu, jangan bikin mereka bisa dulu, tapi bikin murid-murid kita meninggalkan yang jelek-jelek dulu. Jangan cekoki teori ini baik. Selama dia otaknya, hatinya masih kotor, nggak mungkin masuk apapun. Makanya yang paling penting bersihkan dulu.
Nah, itu di Ihya ada halaman 7 bab 1. Kata Al-Ghazali, pendidikan itu ibarat ente nanam padi. Kalau padinya pengen aman, rumputnya jangan dibiarkan tumbuh lah. Nanti nanam padi, rumput tumbuh dibiarin. Yang boro-boro panen, yang tinggi rumputnya, rumput nggak diobat tumbuh sendiri. Kalau padi nggak diobat, manja. Jadi mendidik diri sendiri, mendidik orang lain yang paling penting adalah menghindari kondisi negatif. Bahasa sekolahnya destruktif. Jadi jangan biarkan anak-anak kita hidup di lingkungan yang destruktif, lingkungan yang tidak mendukung perkembangan jiwanya untuk bagus. Jadi jangan kasih teori dulu, suruh pinter dulu, suruh bersih dulu pikirannya, hatinya. Nanti ilmu apapun gampang masuk. Tidur, tidur dari sore. Oh ya udah deh, pagi aja deh. Itu mau. yang masak pasir kemarin. Oh, Pagi aja deh. Pak. ibarat ente pengen sehat, bukan berobat itu, tapi menghindari pantangan. Makanya ada orang di dunia yang nggak pernah minum obat, nggak pernah minum obat, nggak pernah minum jamu. Kenapa? Dia menghindari pantangan, jadi nggak pernah sakit. Nah, kalau kita hobinya berobat setelah sakit, kadang-kadang obatnya nggak cocok. Sakit kepala karena kurang tidur, ente pergi ke dokter beli obat, ya percuma, buang duit. Turun aja, tidur aja yang banyak, sembuh kan. Ya. Sakit kepala karena nggak punya uang, ya bukan beli obat lah. Ya, ya pegang uang aja. Sembuh sendiri. Enggak punya uang, Gandang. kasih uang itu. pegang aja uang. Nah, sakit kepala karena putus cinta, ya jangan pergi ke dokter. Ya cari cinta. Bukan ke sumur aku. Sumur. Jadi harus tahu penyebab, tapi yang paling penting harus tahu pantangan. Pantangan. Orang berobat, obatnya diminum, pantangannya dijalanin, ya percuma, nggak akan sembuh, buang-buang duit. Ya. Kalau diabetes, pantangannya tidak boleh tidur setelah makan. Sudah. Nah, walaupun ente berobat sampai ke Jerman, ke Amerika, kalau habis tidur makan tidur, nah, diabetes itu nggak ada obatnya. Biarin aja sampai mati sendiri. Ya biasanya yang mati orangnya, bukan penyakitnya. Kalah dewek. Jadi mulai sekarang pantangan, karena sehat itu melalui pantangan. Jadi preventif lebih efektif ketimbang kuratif, pencegahan lebih efektif ketimbang mengobati. Bertasawuf, berislam itu begitu, hindari dulu yang jelek-jelek, baru melaksanakan yang baik-baik akan gampang. Coba aja ente mau sholat berjamaah, tetangga sebelah musik dangdut, di depan rumah waridinan,
di belakang wayangan. Ente sholat jangankan khusyuk, nggak marah tuh untung ya. Makanya bikin lingkungan kira-kira kondusif. Kalau mau ibadah ya untuk ibadah. Ente mau belajar jangan sampai tengah-tengah belajar ingat pulpen mana, nah itu nggak akan konsen. Belajar matematik tengah-tengah belajar rumusnya hilang, baru cari logaritma, nggak akan selesai. Siapin semua peralatan baru jreng belajar. Nah itu termasuk persiapannya seperti itu. Jadi bertasawuf itu yang paling penting bersiap diri menghindari lingkungan yang buruk. Kalau sudah baru membersihkan keburukan kita keluar semua. Dengan demikian kita harus tahu, kita masing-masing kita harus tahu kekurangan kita. Ya, bertasawuf itu bukan mengoreksi kekurangan orang, enggak, mengoreksi kekurangan diri sendiri. Kata Rasul, tuba liman syaghalahu an yattali'a uyuba nafsihi. Masa apalah lain bes. Sambil bakaran pasal apa? Bahagialah orang yang hobinya introspeksi, mencari-cari kekurangan diri sendiri. Karena nanti ketika kita hobi mengurangi kelemahan diri sendiri, oh ternyata kelemahan saya 100, kelebihannya 1. Nanti usaha menutupi kekurangan, menghilangkan kekurangan. Bahasa tasawufnya gini, orang bertasawuf itu berawal dari kemampuan meninggalkan kebiasaan buruk manusia. Nah, kebiasaan buruk manusia itu apa? Nah, biasanya Bohong. 1 soal bicara, 2 soal makan minum, 3 soal tidur. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengajarkan cara bertasawuf yang gampang itu tidak bicara kecuali sangat dibutuhkan. Susah kan? Tidak makan kecuali sangat lapar. Tidak tidur kecuali sangat ngantuk. Nah kalau kita kan kebalikannya, nggak ada urusan tadi barusan makan, ada lagi mie ayam, makan lah, nggak ada urusan, ya kan? Mendupai. Iya, ya lagi terakhir sanggup. Gitu kan. Hari Sabtu. Bicara ya, apalagi zaman sekarang musim orang bicara semua, apa-apa ketulisan, apa-apa keomongan. Jadi bahasa aslinya ngurangi tidur, ngurangi makan, ngurangi bicara. Jadi kalau sehari makan 4 kali, kurangi tidur, awalnya 3 kali, besoknya 2 kali, besoknya sekali, besoknya puasa setengah hari, besok lagi puasa 2/3 hari, besok lagi puasa sehari, besok lagi puasa sehari semalam, terus gitu. Orang dulu begitu. Saya punya guru waktu di pesantren Babakan. Waktu pesantren beliau cerita, makan itu lauknya daun singkong, dapat metik segempel. Itu untuk sebulan. Bayangin, daun singkong tok, nggak pakai sambal, nggak pakai dengkil dong.
Jangan dikira kayak di zaman sekarang. Dan ditaruh di para istilah orang Cirebon di atap. Kalau mau makan ambil satu direbus sehari. Kalau kita kan kebalikan, sehari daun singkong secepolnya habis. Lanjut. Itu cara santri bertasawuf begitu, mengurangi makan caranya begitu. Ada yang kalau makan masak sendiri, jadi nasinya dicuci, lalu baru dimakan. Nah ternyata kan sehat-sehat orang zaman dulu, karena si nasi tidak mengandung glukos terlalu banyak. Ngerti glukosa? Gula. Manis, nasi kan manis. Nah yang sehat itu nasi yang enggak rasa manis. Nah, dan yang bagus itu bukan nasi yang hangat gebul-gebul, tapi yang sudah adem ya, atau masak kemarin dimakan sekarang. Batasan agak wingi. Iya, Ya tapi bukan ditaruh di ditaruh. setrum. Tiga. Itu malah penyakit. 3 hari 3 malam. Aku jahat. Martabak. Jumat ketemu Jumat. Jadi cara macam-macam lah cara. Sekarang sih mungkin karena sudah zaman modern, yang paling penting berhati-hati terhadap makanan minuman yang tidak alami, itu aja, tidak natural untuk kesehatan. Yang ada pengawet, ada pengembang, gitu kan. Banyak makan sayur, makan buah, bukan sayur-sayuran, bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan dibuat dari plastik, jadi nggak boleh dimakan. Buah-buahan. Yang harus dimakan buah, bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan dari plastik, buat perhiasan. Sambung di kertas. Nggak nyambung tuh. Ya. Karena orang-orang ulama zaman dulu memberikan contoh, semua serba hasil karya tangan sendiri. Jadi kalau makan nasi dapat nanam sendiri, digiling sendiri, bukan beli. Nah, itu namanya praktek zuhud wirai, kata orang Jawa. Mati ya. Jangan sampai kecampur sama yang najis, yang haram. Makanya kemudian ada fikih yang ngatur cara makan, cara jual beli gitu kan. Makanya saya sampaikan di awal, bertasawuf itu itba'us sunnah, sunnah Rasul ya. Karenanya tidak boleh bertasawuf meninggalkan fikih ya, atau fikih tidak pakai tasawuf. Tidak boleh ngejar hakikat tanpa dilandasi syariat, dan jangan hanya berhenti di syariat, tapi harus berusaha mencapai hakikat alias kelezatan beragama. Oke? Itu sekedar pendahuluan tentang tasawuf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi